Banyak teman-teman nanya, belajar nukang dari mana? Ya hasil ngamatin papa kerja aja sih. Papa kan dulu suka nukang juga kalau di waktu luangnya. Jadi tak amatin bagaimana cara beliau melepas dan masang mata bor, terus bagaimana cara beliau memakai alatnya. Nggak ada, soalnya nggak ada kursus carpenter. Kalau ada kursus carpenter kan bisa. Pakai penggaris siku aja atau tidak, aku nggak tahu caranya benar apa enggak. Ini kami pakai bor listrik, bor baterai GSB 120 lithium. Itu seri lama ya, dia udah nggak keluar lagi. Barangnya masih ada tapi udah kodenya udah beda. Kami ada bor listrik GSB 600, tapi untuk pekerjaan dengan kayu cukup lah itu. Bor cukup lah si GSB 120 lithium ini cukup kuat. Ada bor listrik yang lebih besar lagi tapi ngapain. Kalau bor listrik kami belum biasa make. Untuk ngebor dinding aja kalau bor listrik itu. Kalau bor dinding pakai si GSB 120 ini, wah ndak bolong-bolong kita udah banjir keringat. Itu kayu pelet dibawain sama mas dari kantornya yang lama. Jadi itu kayu dari Jerman, nggak tahu itu kayu jenis apa itu. Tadinya dia datang kondisinya jelek, kasar, tapi bagus. Nggak rusak terus lurus. Jadi tak sanding dengan amplas 80, terus dia halus, baru dipotong sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini papan panjangnya 107 cm, kami cuma butuh 100 cm, makanya dia di setting seperti itu. Nanti dipotong pakai jigsaw. Lihat aku pakai penggaris sikunya aja nggak tahu bener apa enggak tuh, karena belum lama pakai penggaris siku. Tapi kalau pakai meteran sudah gape. Ini tak bor dulu, baru tak pasang mur, karena murnya tuh ujungnya biasa aja, bukan yang ujungnya kayak mata bor itu. Jadi nggak bisa langsung dipasang, dia harus dibor dulu, dikasih lubang sedikit baru dipasang murnya. Kadang-kadang perlu ngencengin manual pakai obeng. Nanti sisa permukaannya nggak rata itu, ujung-ujungnya itu dipotong pakai jigsaw GST 700. Nah ini motong, ini buang bagian yang nggak ratanya. Nanti setelah selesai motong, bagian yang kasar itu dihalusin pakai amplas 80, pakai gerinda. Kami ada sander GSS 2300 tapi malas. Pemasangannya rumit. Yang ini kan lebih singkat karena dipakai velcro. Terus dia lebih cepat, kerjanya tuh lebih cepat. Lebih cepat halus dibandingin sander kalau pakai gerinda. Berisik, tapi lebih cepat. Debunya nggak usah ditanya. Makanya pakai masker sama pakai kacamata safety glasses. Nah, ini pakai 80, nanti baru habis itu dicat dengan wood stain. Kami pakai Mowilex. Itu habis kering nunggu 2 jam, minimal 2 jam ya. Baru nanti di amplas lagi, harusnya di amplas pakai amplas 80, tapi karena nggak nemu ya udahlah. Maaf, harusnya pakai amplas 400. Tapi nggak nemu, adanya dapatnya 320, ya udahlah pakai 320 aja. Nah, ini dipasang roda pakai baut yang ujungnya seperti mata bor, jadi bisa langsung dipasang, nggak perlu dibor lagi. Dipasang roda supaya mau mejanya gampang mobile, misalnya digeser mau bersihin bawah atau mungkin pindah ruangan. Karena nanti yang duduk di meja ini ada 2 mesin, itu mesin obras sama mesin jahit. Kan males kalau ngangkat-ngangkat dari mejanya. Enaknya itu tuh kabelnya dilepas, terus habis itu mejanya digeser. Tingginya tadinya 70, tapi karena ada tambahan roda dan ketebalan permukaan mejanya ya udah jadi
hampir 80. Nggak ideal sih buat jahit kalau setinggi itu, tapi ya adanya itu. Mulai. Nah, ini ngolesin lapisan wood stain supaya kayunya nggak, kalau kena air nggak mudah ninggalin noda, terus mudah dibersihin. Sayangnya kami belum pernah belajar make epoksi. Kalau di epoksi kan lebih bagus lagi dia. Demikian.